Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas ramalan tarot pilih kartu dengan tema aku dan dia untuk 10 hari ke depan. Jadi kita lihat untuk beberapa prediksi kalian, kamu dengan pasangan kamu, kamu dengan mantan kamu misalnya, atau kamu dengan orang yang lagi pendekatan gitu dengan kamu. Energinya ini juga terlihat vice versa, jadi bisa cocok, bisa kebalik dan kebolak. Kalian cocokkan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, di sini saya sudah menyediakan 3 pile kartu, 3 pilihan kartu yang kalian boleh pilih, dan kalian boleh pilih dari sekarang sesuai dengan ketentuan hatinya kalian, sesuai dengan feelingnya kalian. Jadi di sini ada kayak full moon gitu ya, kayak bulan biru gitu. Terus di sini ada kayak bulan sabit gitu. Jadi kalian pilih berdasarkan feelingnya kalian. Terus di sini ada kayak gerhana bulan atau kayak gerhana matahari gitu. Cuman ada apa ya? Ada wajah di sini, ada wajah. Jadi kalian bisa lihat seperti ini. Oke, aku lihatkan untuk lebih memudahkan pilihannya kalian. Dan ini kayak full moon gitu, tetapi warna biru gitu. Oke, kalian pilih mulai dari sekarang. Terus kita kocok kartunya terlebih dahulu untuk kartu penjelas. Ramalan pick a card untuk aku dan dia 10 hari ke depan. Oke, cukup pemilihan kartunya dan kita bagikan untuk kartu penjelasnya kalian. Oke, ada Judgment untuk kartu pertama, ada The Devil, terus di sini ada Knight of Wands, terus ada Three of Cups. Oke. Dan selanjutnya di sini untuk pile yang kedua ada Temperance, ada Seven of Wands, Two of Swords, ada Queen of Pentacles. Oke. Selanjutnya ada King of Cups, Four of Wands, The Chariot, terus Three of Swords. Oke, ya udah, kita rapiin dulu untuk kartu-kartu penjelasnya. Oke, sekali lagi readingan ini tuh bersifat general, bisa cocok bisa enggak, energinya juga vice versa, bisa kebalik dan kebolak. Kalian cocokkan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Terus buat kalian semua, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan readingan ini bakal berkontinu untuk kedepannya, jadi nyalakan notifikasinya. Oke, kita langsung mulai saja untuk pilihan kartu yang pertama. Di sini tuh terlihat bahwa untuk kamu dan pasangan kamu, untuk kamu dengan mantan kamu misalnya, kamu dengan orang yang lagi proses pendekatan 10 hari ke depan, terlihat kadang-kadang kayak di awal-awal kamu gitu ya, di awal-awal kamu bertemu atau di awal-awal kamu berkomunikasi itu terlihat agak kurang nyambung gitu, atau kamu agak kurang nyaman dengan sikap dia, dengan pembawaan dia yang katakanlah mungkin kayak over kepada kamu, selalu kayak selalu kayak dekatin kamu gitu. Karena di sini ada The Devil, dia itu kayak terobsesi kepada kamu, atau mungkin kamu sebaliknya yang terobsesi kepada dia, sehingga kamu itu kayak selalu membuka pembicaraan, atau dia itu kayak selalu membuka pembicaraan seperti itu. Cuman kadang-kadang situasi seperti ini tuh membuat kamu ilfeel gitu. Tetapi setelah situasi ini ternyata berjalan, misalnya 3 hari atau 4 hari ke depan, kamu udah bertemu, kamu udah kayak ada komunikasi lagi, akhirnya kamu kayak merasa nyaman gitu dengan dia. Karena ada Three of Cups di sini, ada Judgment, perubahan di mana mengarah kepada selebrasi. Beberapa dari kalian udah terlihat kayak merindukan sosok dia gitu, ketika ada waktu-waktu tertentu di mana kamu lagi boring, justru kamu kayak berusaha untuk menghubungi dia gitu. Jadi untuk beberapa dari kalian, misalnya kalian lagi dalam proses perkenalan ini ya, aku rasa kamu bakal kayak akhirnya tertarik gitu untuk dia, untuk mengenal pribadi dia lebih jauh. Sedangkan misalnya untuk kalian yang berpasangan di sini, menurut aku kondisinya mungkin lebih kepada lebih kepada kamu itu kayak sempat kesal gitu ya kepada pasangan kamu. Kesalnya kenapa ya? Karena
kamu udah fokus kepada dia, kamu udah percaya kepada dia, tetapi kadang-kadang ada kayak bandel sedikit dari dia yang membuat kamu di sini marah gitu. Jadi untuk 10 hari ke depan, katakanlah kamu dengan pasangan kamu terlihat dalam kondisi yang ada sedikit konflik, tetapi nggak membuat hubungan kamu kayak retak gitu, nggak membuat hubungan kamu berakhir gitu. Karena tetap ada Three of Cups, ada Knight of Wands, ada Judgment, ada situasi em, kamu hanya butuh waktu misalnya, atau kamu hanya butuh beberapa waktu untuk memaafkan, karena di sini tetap ketertarikan itu bakal kayak kuat banget gitu. Nah, untuk misalnya kalian yang berkaitan dengan mantan kalian nih di pile nomor 1 ini lebih kepada apa ya? Kamu dan dia mungkin kayak udah memiliki kehidupan masing-masing gitu. Udah kayak ya I don't care lah, dia mau ngapain, kamu juga mau ngapain, ya I don't care gitu. Seperti itu, dan dia pun juga terlihat seperti itu. Jadi eh ya udah, kamu harus kayak move on aja karena ada judgment, situasinya harus move, situasinya harus bergerak di sini. Dan ketika kamu pun mungkin kayak bertemu di beberapa waktu ke depan, ya ini tuh kayak nggak membuat perbedaan, bakal tetap kayak ya udah, bisa saling sapa, bisa silaturahmi saja, tetapi untuk kayak komitmen lagi itu mungkin agak ribet gitu, agak susah. Oke, situasinya seperti itu untuk pile yang pertama. Selanjutnya untuk uh, pile yang kedua ada Temperance. Di sini ada situasi di mana beberapa dari kalian itu kayak ada pengorbanan gitu ya, ada kayak kebingungan gitu di sini yang aku lihat. Karena mungkin ada pilihan gitu. Misalnya kamu lagi kayak didekati dengan 2 orang atau 3 orang, ada pilihan dan harus memang ada pengorbanan di sini. Kamu harus segera memilih. Kenapa? Ya karena kamu bakal nggak bisa akhirnya memiliki gitu pada akhirnya kalau kamu di sini telat untuk membuat keputusan. Karena beberapa dari kalian juga itu mungkin kayak kesempatannya ya harus segera memilih, harus segera memutuskan. Karena ketika terlalu lama kamu yang melakukan pendekatan atau seseorang yang melakukan pendekatan kepada kamu dan gak ada jawaban, ya dia bakal pergi gitu. Jadi sayang ternyata. Sedangkan pilihan yang ada kepada kamu itu dia adalah orang-orang yang cukup menarik, dia adalah orang-orang yang cukup serius. Jadi sekali lagi untuk kalian yang sedang dalam proses pendekatan harus membuat keputusan. Pilihannya ada plus minusnya masing-masing tergantung dari kalian. Jadi sesuaikan saja gitu dengan feelingnya kalian. Sedangkan untuk kalian yang berpasangan di sini Queen of Pentacles, Temperance, ada Two of Swords itu kadang-kadang apa ya? Lebih kepada kayak keraguan gitu ya. Karena di sini kamu dan pasangan kamu itu kayak pasangan kamu itu kayak childish, kayak kekanak-kanakan gitu. Untuk masalah sepele saja dia tuh kayak bisa membesar-besarkan, dan ketika ini udah dibesar-besarkan dia bakal kayak merembet banyak hal gitu. Dia bakal kayak ngomong mulai dari yang udah terselesaikan sebelum-sebelumnya, dan itu cukup mengganggu kamu. Sehingga kadang-kadang itu kalian keraguannya ya dari sini, sikap dia yang nggak dewasa, sikap dia yang membuat kamu pengen mundur, pengen ngekat dia pada akhirnya. Tetapi di sisi lain ada rasa sayang gitu. Kamu masih apa ya, belum rela juga kalau akhirnya dia dimiliki oleh orang lain atau dia bersama orang lain. Ada hal-hal tersendiri yang nggak kamu dapatkan dari dia. Ada hal-hal tersendiri yang unik dari dia yang gak kamu dapatkan dari orang lain, makanya kamu mungkin masih tetap bertahan. Walaupun mungkin dia terlihat childish di sini, tetapi dia tetap peduli kepada kamu. Dia menjadi orang yang cukup nge-support hidupnya kamu, cukup bisa membuat kamu apa ya, kayak happy di saat-saat kamu sedih. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang membuat kamu masih bertahan ya, walaupun mungkin kayak basically dia cukup membuat kamu kesal gitu dalam keseharian. Oke, sedangkan untuk kalian yang udah pisah nih, untuk mantannya kamu dan mantannya kamu untuk 10 hari ke depan. Ada Two of Swords, ada Temperance. Di sini tuh ada yang berkaitan dengan situasi
mungkin hubungannya kamu ini tuh kayak nggak dikehendaki break gitu ya, atau nggak dikehendaki sebenarnya putus oleh kedua belah pihak, tetapi karena ada gengsi, karena ada ego yang cukup tinggi, nggak mau ngalah, nggak ada satu dari kalian yang mau ngalah, pribadinya cukup keras gitu ya, dan ya akhirnya miskomunikasi, situasinya jalan terus miskomunikasi, dan ya akhirnya nggak ada tujuan, dan masing-masing kalian udah merasa wah ini tuh udah break gitu ya, udah putus gitu, udahan. Padahal ya di sini sebenarnya ketika beberapa dari kalian mencoba untuk datang meyakinkan pasangan kamu, misalnya meyakinkan dia untuk uh, memulai lagi, aku rasa bakal baik baik lagi hubungannya. Cuman ternyata memang hal-hal seperti ini nggak apa ya, nggak terpikirkan gitu. Padahal dia memikirkan kamu, kamu juga memikirkan dia. Oke, situasinya seperti itu untuk pile yang kedua. Selanjutnya untuk pile yang ketiga, ada Three of Cups di sini, ada King of Cups, ada The Chariot, ada Four of Wands. Oke, di sini tuh untuk kalian yang melakukan pendekatan, untuk kalian yang pada yang kayak ada gebetan gitu ya, tetapi belum dalam hubungan. Three of Swords ini, kamu itu udah mengalami kayak traumatik gitu ya. Kamu baru-baru aja mungkin putus atau baru-baru aja break up dari seseorang, dan ada orang baru yang basically dia itu kayak menjadi tipenya kamu banget. Ada The Chariot, King of Cups, dia tipikal yang orang yang dewasa, dia tipikal orang yang nggak banyak tingkah gitu ya. Pokoknya perfeksionis lah buat kamu, orang baru ini, dan kamu cukup dekat dengan dia. Cuman walaupun dia menjadi kayak tipenya kamu, bahkan di sini dia memiliki kayak kehidupan yang udah apa ya, udah matang gitu untuk nikah, atau udah matang untuk menjalani hubungan yang serius, tetapi kamu masih kayak belum menemukan apa ya, kayak cara tertentu agar kamu bisa masuk ke fase itu. Makanya di sini mungkin beberapa dari kalian masih kayak ada komunikasi, terus nanti beberapa waktu nggak ada komunikasi lagi, dan nanti setelah itu baru dia ada lagi gitu, kayak ngilang-ngilang gitulah dia kepada kamu. Nah itu juga yang menjadikan alasan kamu kadang-kadang kayak ada kayak sedikit keraguan, apakah dia modus kepada kamu atau apakah dia hanya baik kepada kamu untuk alasan-alasan tertentu gitu. Nah, selanjutnya untuk kalian yang berpasangan, ada Three of Swords, ada Four of Wands, The Chariot, dan King of Cups ini. Apa ya, hubungan kamu itu apa ya, di sini tuh penuh dengan ada kayak drama, ada kayak hubungannya pengen berakhir, tetapi kalau udah hubungan mau berakhir nih kak, udah mulai kayak kalang kabut nih gitu. Jadi kayak konflik damai. Jadi ada situasi seperti itu yang aku lihat untuk kalian yang memilih kartu yang ketiga ini. Dan sebenarnya apa ya, di sini tuh yang kalian ributkan itu adalah hal-hal yang bisa dikatakan nggak masuk akal gitu. Cuman mungkin ini adalah hubungannya kalian. Kadang-kadang terlihat toksik, tetapi ketika berjauhan justru kayak saling mencari gitu. Justru kayak akhirnya bakal balik lagi. Jadi sempat pisah, balik lagi gitu. Dan The Chariot, King of Cups ini lebih kepada beberapa dari kalian itu sebenarnya harus menghindari hal-hal perdebatan di sini. Kenapa? Karena ketika terjadi perdebatan ya ini yang akan memicu keretakan hubungan kalian. Ini yang memicu hubungan kalian bakal on off gitu. Well, dari readingan kalian sebenarnya di sini kamu kayak cocok aja, karena masing-masing dari kalian itu bakal nggak bisa jauh gitu. Jadi untuk beberapa dari kalian yang pilih kartu yang ketiga ini sangat nggak cocok untuk orang yang LDRan, karena ini bakal kayak rentan banget, rentan pada rasa cemburu, rentan pada rasa apa ya, ingin memiliki seutuhnya gitu. Makanya di sini salah komunikasi saja sedikit ya hubungannya bakal berabe gitu. Oke, situasinya seperti itu. Selanjutnya untuk kalian yang udah putus, misalnya untuk kalian yang tentang mantannya kalian di sini, Three of Swords, The Chariot. Ini lebih kepada apa ya? Ketika dia udah putus dari kamu,
dia itu kayak dengan mudah mendapatkan orang lain, atau kamu mungkin dengan mudah mendapatkan orang lain. Jadi kayak nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa apa ya, memikirkan perasaan orang yang dulu. Ya kamu bakal di sini dia bakal lanjut aja gitu. Jadi cadangan dia itu mungkin kayak banyak. Makanya di sini untuk kalian yang kayak mengharapkan mantan itu mending nggak usah deh, karena di sini Three of Swords setelah hubungan berakhir dia bakal nggak bisa berada pada hubungan yang sama lagi gitu. Jadi kalau berakhir ya udah berakhir. Mungkin ini hampir sama dengan yang pilihan kartu yang kedua tadi. Jadi Three of Swords ini dia kayak lebih mudah move on karena di sini ada kartu selebrasi, King of Cups. Dia cukup pandai merayu gitu ya. Dia kayak cukup populer gitu di kalangan dia, sehingga ketika putus pada dirinya kamu ya ini dia bakal berlalu gitu. Jadi jangan harapin aja gitu dianya untuk balik kepada kamu. Kamu harus lebih memikirkan dirinya kamu. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga readingan ini bermanfaat dan dapat menghibur kamu. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. So, see you.